Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Santi, guru SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau. Saya akan melakukan aksi nyata. Yuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Oke. Pagi ini siang ini masih bersemangat Bapak Ibu? Semangat. Coba kita tepuk semangat dulu, semuanya berdiri dulu sebentar yuk. Oke ya, tepuk semangat. Seperti ini ya, tepuk semangat. Nah, semangat. Oke ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Semangat pasti. Salam bahagia untuk Bapak Ibu hebat. Perkenalkan saya Mary Santi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan menyampaikan budaya positif. Bapak Ibu di sini ada yang wali kelas? Ada. Ini sangat berguna sekali ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo Bapak Ibu setuju atau tidak untuk setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju juga. Oke, sebelum kita mengikuti selanjutnya, ini nanti kita tahan dulu ya. Nah, apa makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari artinya belajar. Jadi makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dapat dari murid, yaitu belajar memperbaiki perilaku, itu intinya ya Bapak Ibu. Jadi disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan hal apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, ini tokoh pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh Merdeka Belajar yang untuk saat ini. Itu yang sebelum-sebelumnya Ki Hajar Dewantara itu adalah yang terkenal adalah
ing ngaso Sukulodo ing Madya Mangun Raso tuturi Nadayani. Oke. Nah sekarang kita akan belajar apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuan mulia. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, ini Bapak Ibu ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menunjukkan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berubah salah pada kelompoknya. Nah, ini alur segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, alur segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menyatakan keyakinan. Nah, seperti inilah nanti cara Bapak Ibu ketika menghadapi murid-murid kita yang mempunyai masalah di kelas atau di sekolah kita. Jadi kita jangan langsung marah-marah dulu ya Bapak Ibu kepada anak murid kita. Jadi kita harus menyelesaikan masalah anak kita, membantu menyelesaikan masalah anak kita melalui segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini sangat berguna. Nah, seperti ini Bapak Ibu, perkataan-perkataan yang akan kita berikan kepada anak murid kita ketika anak murid kita yang merasa ada yang bersalah atau yang gagal atau ada yang problem lainnya. Jadi untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya, ini contoh menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini cara ya Bapak Ibu, guru menanyakan kepada siswa, ini adalah tahap menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini contoh pertanyaannya kepada peserta didik kita. Jadi kalau ada yang salah, kita jangan langsung marah-marah. Jadi kita sebagai guru, semua manusia itu Arahkan
lanjut, nanti untuk materinya akan saya berikan. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita boleh langsung mempraktekkan bagaimana restitusi segitiga. Ada yang mau mencoba Bapak Ibu untuk praktek restitusi segitiga dari 3 alur tadi? Ayo Pak Mahdi. Nggak nyimak dari awal Bu. Ayo Bu Susi kalau dibantu untuk praktek segitiga restitusi. Kasus HP tadi. Ya boleh, kasus HP dulu ya. Yuk. Kasus HP. Bagaimana cara kita membuat restitusi kepada siswa? Yang pertama itu kita harus menetralkan dulu, meninggikan siswa dulu. Seperti kita panggil anaknya. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Itu kan dia sudah membuat kesadaran diri kepada siswa. Kemudian kita menanyakan kembali, kenapa kamu membawa HP ini? Kan dia sudah mulai berpikir, ada alasan yang akan dia ungkapkan gitu. Nah, kita di sini hanya sebagai pendengar saja. Kita hanya sebagai pendengar, kemudian kita hanya membuat suatu pertanyaan yang menimbulkan di mereka sendiri akan membuat suatu solusi atas masalah yang telah mereka buat. Kemudian kita lanjutkan kembali. Untuk apa kamu bawa HP ke sekolah? Ketika dia bertanya untuk menelpon orang tua, alasan dia, ya. Kemudian kita menanyakan kembali, kamu tahu bahwa sekolah kita itu melarang membawa HP? Ya, saya tahu. Kemudian kamu tahu sekolah kita ini ada poin pelanggaran, berarti kamu melanggar poin pelanggaran? Ya, saya tahu. Kemudian kita mencari lagi informasi dari mereka. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu apa yang harus kamu lakukan? Nah, di situ siswa sendiri yang menemukan solusinya. Nah, kalau selama ini kita yang memberi solusi, nah untuk di segitiga restitusi ini siswa sendiri yang mencari solusinya. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjawab suatu permasalahan yang mereka hadapi. Nah, dari situ kita akan mengungkapkan, kamu yakin kamu tidak akan membawa HP lagi ke sekolah? Berarti kita menyatakan suatu keyakinan kepada siswa itu bahwa dia tidak boleh lagi membawa HP ke sekolah. Jadi intinya solusi yang diambil itu dari siswa. Kalau selama ini kita yang memberi solusi, nah pada segitiga restitusi ini siswa sendiri yang mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Kayak gitu. Ya, segitiga restitusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk restitusi segitiga yang seperti Ibu Susi praktekkan tadi ya. Jadi kita memberikan dulu pertanyaan kepada peserta didik kita. Nanti peserta didik kita yang akan memberikan solusi yang akan mereka sepakati tadi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi peserta didik itu sendiri yang memberikan solusinya. Bisa terlambat ya. Kenapa terlambat? Begitu kan dan seterusnya. Alurnya seperti yang ada di slide ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk ke depan kita mengikuti restitusi segitiga ketika kita menghadapi peserta didik kita yang bermasalah ya Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Tidak ada ya? Restitusi hanya untuk Mary. Ya. Restitusi itu sampai cuma segitiga apa yang ada ya? Restitusi ini. Strateginya cuma segitiga itu. Mungkin ada tingkat lanjutnya kalau ini tidak mempan. Ini mungkin enggak. Gitu ya. Ada. Mungkin ini tidak mempan. Mungkin enggak. Kita ambil yang sebutnya mungkin. yang lanjut. Ya, bahasa kita mungkin beler lah siswanya Iya. sudah ada. Mungkin ini sudah ada mempan. Mungkin ada tingkatan lagi. Penanganan mungkin kan pakai metode apa jurus segitiga restitusi. Ini ada mempan juga.
Apa habis ini biasanya siswa tuh luluh pikir aja. Tindak lanjutnya. Oke, Kalau tindak lanjutnya ya Pak ya. Ah. Oke, kalau ini untuk kita pertama nih Pak ya, kita restitusi dulu tuh. Ada kesepakatan yang pertama itu dari siswa kita ya. Pertama dia mungkin masih mengulangi lagi nih ya kesalahan baik. Kemudian kita restitusi lagi, masih mengulangi lagi kesalahan, kita restitusi lagi. Nah sehingga kita kan punya peraturan ya di sekolah dan komitmen di sekolah ini. Jadi kita ketika anak ini sudah tidak bisa dibina lagi, tidak bisa direstitusi lagi, kita akan kembali ke komitmen. Komitmen sekolah kita apa? Peraturan sekolah kita apa? Nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi tadi tentang poin. Kalau sudah melebihi batas poin, maka dengan sendirinya bukan sekolah kita yang mengeluarkan peserta didik, tapi peserta didik sudah sesuai dengan konsekuensi yang ada di sekolah. Jadi kalau anak itu sudah melampaui dari konsekuensi yang ada di sekolah, maka ya itu kita harus ada tindakan. 3 kali lah resolusinya. Ya, 3 kali lah. mungkin tergantung dari kesalahannya Pak, tingkat kesalahannya berat atau tidak. Sebutnya saja Pak. Ada lagi yang lain? Gimana Pak Mardi? Sudah? Ya kira Oke. ada apa jurus ini tidak selesai tingkatan ini lagi. Ya segitiga mungkin apa? Iya, ini restitusi itu bisa dilakukan Pak ya oleh guru ya. Nanti ada tingkatannya. Nanti kalau sudah guru sudah memberikan restitusi tidak mempan, kemudian ke wali kelas. Wali kelas tidak mempan juga ke guru BK. Kalau sudah ke guru BK terus ke wakil kepala sekolah dan terakhir adalah kepala sekolah. Oke Pak, karena mengingat waktu ya, saya Mary Santi sebagai calon guru penggerak mau terima kasih kepada Bapak Ibu ya, atas kehadirannya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu pengimbasan dari apa yang sudah kami dapatkan beberapa bulan terakhir ini dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Riau. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan materi dengan tema budaya positif, yaitu berkenaan dengan keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan mengapa keyakinan kelas itu perlu dan penting sekali? Ya, keyakinan kelas ini merupakan suatu kesepakatan bersama di antara siswa dan guru atau siswa dengan guru kelas, siswa dengan guru mata pelajaran, supaya bagaimana pembelajaran di dalam kelas tersebut, bagaimana kegiatan proses belajar tersebut menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih menyenangkan bagi anak. Ya. Bagaimana siswa dan guru menciptakan suasana di dalam kelas itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Ya. Keinginan mereka itu seperti apa ketika dalam belajar? Maunya mereka itu kelas itu seperti apa? Ya, jadi impian anak terhadap kelas, situasi yang ada di dalam kelas. Saya mau kelas ini seperti apa? Nah, untuk mencapai itu, ya, itu dibuat suatu yang namanya kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, caranya ini bisa dilakukan oleh wali kelas, bukan wali kelas sebenarnya ya, bisa juga oleh guru mata pelajaran dan bisa juga dengan guru BK. Ya. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas ya, dengan cara siswa kita suruh untuk membuat satu kata, satu kalimat yang menyatakan keinginan mereka itu apa, maunya mereka seperti apa. Misalnya, satu orang anak ya dituliskan, saya ingin kelas ini bersih. Satu, kesepakatan. Yang kedua misalnya, saya ingin kelas ini aman.
Kita buat kesepakatan. Ya, setelah keyakinan kelas ditulis oleh masing-masing siswa, maka dibuatlah suatu kesepakatan. Misalnya tadi ya, satu orang siswa menuliskan saya ingin kelas ini bersih, dan bla bla bla, semua siswa menuliskan macam-macam keinginan mereka tentang kelasnya. Nah, selanjutnya kita untuk mewujudkan itu, kita kembali menanyakan lagi kepada anak, ya, bagaimana cara mewujudkan keinginan. Nah, jadi bagaimana mereka mewujudkan keinginannya tadi, ya. Nah, jadi mereka menulis lagi nanti, oh kalau untuk kelas yang bersih, cara mewujudkannya, yang piket harus rajin, nah, salah satunya, atau harus sama-sama menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu cara untuk mewujudkan keyakinan mereka tadi, ya. Dan masing-masing semua sudah menuliskan keyakinannya dan memberikan solusi untuk mewujudkan keyakinan tersebut, ya. Nanti dibuat, ditempel itu nanti di kertas karton bisa, ya, ditempel. Jadi itu keyakinan kelas itu mereka semua setiap hari bisa melihat, bisa membaca apa yang mereka tulis, apa yang mereka inginkan, itu mereka baca, dan itu harus mereka lakukan dan harus mereka laksanakan karena sudah menjadi sebuah kesepakatan kelas tadi, ya. Jadi itulah yang namanya keyakinan kelas yang diubah menjadi dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, ini, ya, tadi. Nah, ini bisa kita untuk memantik pemahaman kita, ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Di sana ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu merupakan kesepakatan kelas. Jadi beda, ya, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda, ya. Kalau kesepakatan kelas itu dia berupa peraturan, ya, tata tertib peraturan, bisa di kelas, bisa di sekolah secara umum, ya. Itu namanya kesepakatan. Tetapi kalau keyakinan, ya, keyakinan bahwa apa yang kita inginkan itu berdasar atau berasal dari dirinya sendiri, ya, dari diri siswa sendiri, bukan berupa peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh gurunya sendiri, tapi berupa kesepakatan bersama yang keluar dari diri anak sendiri. Keinginan mereka seperti apa, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, untuk materi keyakinan kelas ini sebenarnya sangat bagus kalau kita terapkan, ya. Nanti untuk wali kelas bisa nanti bekerja sama, ya. Kalau kami dengan Ibu Susi sudah berusaha menerapkan itu di kelas kebetulan yang cukup kami ajari, ya. Kami tidak berwenang untuk kelas lain, dan mohon maaf kami tidak izin dengan wali kelasnya, ya. Kami baru langkah pertama yaitu membuat keyakinan kelas dulu, ya. Sudah keyakinan kelas sudah kami kumpulkan, ya, tapi belum dibahas untuk yang selanjutnya berupa kesepakatan tadi belum. Ya, nanti akan kami tindak lanjutin lagi keyakinan kesepakatan mereka itu yang sudah mereka kumpulkan, yang sudah mereka tuliskan, nanti akan kami realisasikan dari berupa kesepakatan nanti, ya. Bisa wali kelas nanti kalau mau membuat keyakinan kelas, ya, nanti kita sama-sama, ya. Ini sangat bagus sekali untuk mendisiplinkan siswa yang ada di dalam kelas, ya, bagus sekali. Selain untuk mendisiplinkan siswa, juga untuk menambah semangat mereka dalam belajar, menambah mereka senang dalam belajar, ya. Itu sebenarnya materi yang kami dapatkan, walaupun baru sedikit dan kami juga pahamnya juga baru sedikit, tapi nilai itu bagus sekali, ya. Jadi yang kami pelajari selama ini intinya untuk ke siswa, ya. Bagaimana cara kita menangani siswa, bagaimana cara kita membuat siswa itu senang belajar, bagaimana membuat siswa itu betah belajar, menantikan kita sebagai gurunya,
Ya, tidak misalnya kalau kita mau masuk kelas, anaknya merasa cemas, merasa takut, merasa malas, ya, itu yang dihindari. Jadi yang dipelajari di sini, ya, niatnya itu, tujuannya itu supaya siswa tersebut semangat, senang, gembira di dalam belajar, ya. Jadi itulah yang kami pelajari tentang kesepakatan kelas di sini, ya. Nah, ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada beberapa tabel. Ya, intinya sudah yang saya jelaskan tadi ya, ini semuanya. Ya. Ya, di sini ada berupa peraturan, ada berupa keyakinan kelas. Jadi bedakan, ya. Kalau peraturan tadi itulah yang namanya tata tertib. Kalau keyakinan itu kalau kita baca di sini semuanya berasal dari diri anak itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan dari sini. Ya, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah peraturan. Sedangkan kalau untuk keyakinan kelas dia bertanggung jawab. Berarti memang tanpa ada peraturan mereka sudah melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Itu namanya keyakinan. Ya, ini banyak contohnya di sini. Menghormati orang lain, misalnya dibuat. Ini sudah bentuk keyakinan ya, sudah bentuk kesepakatan. Nanti kita tanya dengan siswa, mau kamu seperti apa? Saya mau di kelas ini tidak ada lagi yang ganggu. Nah, berarti masuk ke sini, menghormati orang lain. Jadi bentuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ya, jadi mereka nanti tidak saling ganggu, tidak saling cuit dan sebagainya di dalam belajar. Ya. Ya, oke, ada yang bertanyakan dari penjelasan saya yang sedikit tadi. Boleh Ibu Dwi, silakan. Maju Ibu Dwi. Maju sayang. Kelas ya. Terima kasih Bu Rani untuk pembahasannya. Saya masih agak bingung antara keyakinan kelas dan kalau saya menyimak penjelasan ini, pemahaman saya, kesepakatan kelas itu berasal dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk dari keinginan kelas. Jadi keinginan siswa itu apa? Bagaimana siswa tadi kita menjadi dengan siswa jika kita keluarkan menjadi kesepakatan kelas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi sudah menyimak apa yang saya jelaskan tadi. Ya, betul sekali ya Ibu-ibu. Ibu Dwi betul sekali ya. Keyakinan kelas itu dituangkan oleh masing-masing anak maunya kelas ini seperti apa. Intinya saya membuat kelas impian. Misalnya ya, membuat kelas impian. Jadi impian mereka kelas itu seperti apa? Itu dibuat dulu dalam bentuk keyakinan mereka masing-masing. Saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, seperti ini. Ibu Dwi wali kelas 99, 910. Nah, Ibu Rahma 99. Ada kemarin keyakinan kelas anak itu ya, kemauan mereka katanya, saya di kelas saya ingin di kelas ini tidak ada farel. Jadi kami ketawa. Iya. Jadi saya katakan farel hanya main-main. Jangan. Setelah itu mau pindah kelas gara-gara tidak diinginkan. Jadi mereka aneh-aneh jadi keinginan mereka. Nah, nanti itu kita pilah-pilah ya. Nah, setelah keyakinan mereka tadi kita rangkum semua. Setelah kita tanyakan lagi bagaimana cara mewujudkan keyakinan tadi ya. Jadi anak-anak masing-masing berpendapat ya. Oh, kalau mewujudkan kebersihan kita harus seperti ini. Mewujudkan ketentraman kita harus seperti ini. Nah, itu cara mereka mewujudkan keyakinannya. Nah, setelah itu keyakinan mereka yang sudah dicatat tadi, ditulis tadi, kita rangkum lagi dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan yang diyakini tentunya karena berasal dari mereka sendiri. Ya, kesepakatan. Nah, kalau kita sudah sepakat masing-masing, ya, antara siswa dengan siswa sudah sepakat, siswa dengan guru sudah sepakat dengan apa yang sudah dituliskan tadi. Jadi kesepakatan itu harus dijalankan, ya, harus dijalankan secara mandiri, secara kesadaran mereka sendiri karena yang membuat mereka, ya. Jadi mereka mungkin perlahan-lahan kalau
langsung instan, saya rasa tetap harus ada teguran dan sebagainya ya. Perlahan-lahan kalau mereka misalnya melanggar kesepakatan tadi, boleh. Nah, coba apa kesepakatan kita? Baca. Kan kita tadi kelas kan? Oh iya Bu. Nah, itu untuk mengingatkan kalau mereka lupa. Ya, jadi itu untuk mengontrol. Ya, kesepakatan tersebut bisa menjadi alat kontrol untuk siswa meyakini dan mematuhi peraturan secara tidak langsung sebenarnya. Ya, imbasnya nanti ke disiplin siswa mematuhi peraturan sekolah. Ya, betul Ibu Dwi pemahamannya. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari wali kelas yang lain? Mungkin silakan. Ibu-ibu yang wali kelas atau guru mata pelajaran bisa berhubungan dengan mata pelajaran, Bu. Bukan hanya tentang kondisi kelas, tapi tentang kondisi ketika kita mengajar. Ya, bisa dikaitkan dengan mata pelajaran. Ya, silakan Ibu Hika Ratna. Baik Ibu Muratni, ada sedikit pertanyaan karena berhubung saya bukan wali kelas. Sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan yang ada di sekolah? Kira-kira, ya? Ya, terima kasih Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, di sini sudah jelas ya. Peraturan itu yang membuat yang jelas atasan atau orang yang mengatur. Itu peraturan. Itu biasanya berupa tata tertib sekolah. Ya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan ini membuat keyakinan bukan hanya dari satu pihak, tapi dua belah pihak yang membuat secara bersama-sama. Jadi itu bedanya. Kalau peraturan dibuat oleh satu pihak, yang harus diikuti oleh pihak lain, harus ditaati peraturan tersebut oleh pihak lain. Dia yang membuat peraturan. Berarti yang mau itu harus mengikuti peraturannya seperti apa. Ya. Tapi kalau keyakinan kelas, ya, kita membuatnya secara bersama-sama, bukan kita guru yang membuat keyakinan kelas. Kalau kita guru yang membuat keyakinan kelas, itu bukan namanya keyakinan bersama, tetapi tetap menjadi peraturan. Ya, mungkin itulah perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Ya, terima kasih Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Oke, masih ada? Masih ada? Oh, dari wali kelas, boleh satu lagi? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari wali kelas 8-9. Yang saya mau tanyakan, misal keyakinan kelas ini kan merujuk nanti ke peraturan tuh ya. Nah, misal anak itu keyakinannya itu masih kesepakatan kelasnya itu masih sedikit, sedangkan mungkin kita masih kurang di sini nih, karena belum memenuhi peraturan sekolah. Apa kita memberi semacam ke anak itu tambahan, nah ini belum, atau memang si siswa itu misal sudah cukup, misal dapat 5 dan mungkin 5 poin, sedikit masih belum tercover semua. Nah, itu apakah kita membackup-nya? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kata Bu Korani, ini kan keyakinan kelas. Apakah bisa, tadi sudah disampaikan, keyakinan pada saat kegiatan belajar, misal guru bahasa Inggris ini punya keyakinan pas belajar seperti ini, guru matematika pas seperti ini, jadi mungkin kalau ditempel banyak tuh materi. Atau mungkin kita punya khusus membakukan, mungkin keyakinan macam jadi siswa nanti ujungnya ya. Nah, jadi mohon pencerahannya mungkin yang untuk keyakinan pada saat dia belajar, kan kelas mungkin secara umum. Nah, pada saat keyakinan mungkin pada saat belajar, apakah kita kembali lagi ke RTP kita, gitu kan, ada kegiatan inti dan lain sebagainya. Mungkin pencerahannya. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus sekali ya. Banyak sekali pertanyaannya, jadi saya cerna dulu yang pertama tadi. Misal sisi
siswa yang Oh ya, tambahan ya. Apakah boleh kita menambahkan kalau misalnya hanya yang didapat siswa keyakinannya itu baru 5 atau sedikit ya. Bolehkah kita menambahkan sendiri? Ya. Kalau menurut saya itu kita bukan menambahkan tetapi menawarkan, Pak. Kalau kita menambahkan judulnya peraturan ya. Kita menawarkan dulu kepada siswa. Setuju tidak dengan yang kita kasih tadi? Kalau mereka tidak setuju, ya oke. Atau kita kasih tahu, oh nah ini bagus, nah bagaimana kalau dikasih pandangan? Ya, kalau memang tujuannya kan untuk kebaikan bersama, ya kebaikan bersama. Saya rasa boleh Pak. Kita hanya namanya itu kalau istilah kami itu namanya pertanyaan pemantik gitu Pak. Ya kita memancing. Ya dipancing dulu siswanya. Mereka kan kalau kita tanya mereka pada diam. Bingung, tapi kalau kita beri contoh, kita beri arahan, penjelasan mereka, oh ini yang dimau, oh ini ternyata boleh, hanya untuk pemantik, bukan kita yang membuat, tapi Pak, kita buat narasinya dulu, jangan langsung kita yang ngasih tahu, ini nak, itu peraturan namanya. Kita kasih mereka menggali sendiri dulu, kita kasih bayangan, kita kasih penjelasan, kita kasih pembanding di situ, jadi mereka nalar mereka berjalan. Niat kita di sini supaya mereka itu bisa memikirkan sendiri, ya apa kemauan mereka. Bisa Pak, tapi dalam bentuk kalimat-kalimat pemancing, ya pemantiknya dulu, tidak apa-apa. Ya untuk menambah referensi dan demi kenyamanan di kelas. Kemudian yang kedua tentang apakah bisa dalam bentuk guru mapel ya, maksudnya tentang pelajaran kita sendiri. Tapi nanti digabung menjadi satu di situ. Boleh Pak, tidak apa-apa. Ya. Tidak mesti guru bahasa Indonesia satu lembar keyakinan, guru bahasa Inggris satu lembar keyakinan, wali kelas satu lembar keyakinan, penuh nanti bimbingnya. Ya, bisa disatukan itu. Nah, tapi mereka kan sudah jelas tahu, oh ini aturan kalau belajar bahasa Indonesia seperti ini, kalau belajar bahasa Inggris seperti ini. Walaupun dalam bentuk atau misalnya di dalam satu karton itu kan lebar, bisa kita kasih spek sendiri-sendiri. Ya. Misalnya ini untuk kesepakatan kelas, di sebelahnya nanti untuk kesepakatan guru-guru mata pelajaran. Jadi dua halaman misalnya dalam satu lembar itu bisa Pak. Ya, jangan satu guru mapel satu lembar penuh nanti katanya. Mungkin itu kan pertanyaannya Pak ya, intinya ya bisa. Ya, karena masing-masing guru itu kan berbeda-beda keinginannya, cara mengajarnya beda. Kalau misalnya Pak Mardi mau ngajarnya seperti ini, kalau Pak ini ngajar seperti ini, ya. Oke, sudah kira-kira sudah jelas Pak? Ya terima kasih. Nanti kalau kurang jelas kita bisa lanjutkan lagi di belakang layar ya Pak. Terima kasih ibu-ibu atas pertanyaannya, bagus-bagus semua ya. Mungkin karena waktunya terbatas, saya cukupkan di sini untuk materi kita hari ini. Ada kesempatan nanti bisa kita sambung lagi. Atau kalau kurang jelas kita bisa setelah ini di belakang layar kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu, Ibu ya. Hari ini kami akan melakukan pembahasan materi 1.4 dari pendidikan calon guru penggerak Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau, khususnya dari Minang. Elaborasi pemahaman yaitu modul 1.4 budaya positif. Ini namanya adalah Ibu Andri Cahyani SPB MS, Ia Samsian Kiradasa MSc dan Dr. Mutia Ayu Jiatri SPB. Eksplorasi konsep yang pertama adalah pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi ini adalah perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Saudara secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda. Dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi?
Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru kontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada di dalam slide ini ada dua kolom stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik buruk suatu perilaku itu punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain bisa mengontrol kita, tapi di teori kontrolnya harusnya kita yang Anda tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hanya yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Namanya orang lain punya pemahaman dan juga pola pikir yang berbeda. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Ini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir adalah model berpikir menang kalah. Model berpikir di teori kontrolnya itu adalah model berpikir menang kalah. Ini disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Di dalam skema ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus di bawahnya ada semua perilaku memiliki tujuan. Di tabel yang pertama tadi, yang pertama adalah teori memotivasi atau teori motivasi. Ini bisa jadi motivasi ekstrinsik ini yang berasal dari luar untuk menghindari hukuman, bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau reward. Terus untuk menghargai diri sendiri, memiliki nilai-nilai kebajikan atau universal, dan terakhir adalah universal kelas hasilnya nanti. Terus selanjutnya model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Dari 5 posisi ini yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Selanjutnya melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Terus realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang yang memiliki gambaran berbeda. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ketenangan dan kebebasan. Ini dari alur ini semuanya berkaitan. Terus apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata yang kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin
telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, ini menurut William Glasser dalam teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga mengembangkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gosling tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap manusia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Elaborasi konsep pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah motivasi ekstern atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ilustrasi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dia ada masukan dari luar. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah motivasi eksternal atau tujuan dari disiplin positif. Menurut Kiai Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang itu ya, Google Slide-nya. Nanti Google Slide-nya di kotak-atik lagi ya Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata. Sekarang kita lanjut ke budaya positif. Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu. Ya, kita lihat. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, bagaimana indikator guru yang penghukum? Jadi guru penghukum itu menghardik. Menghardik itu contohnya bagaimana Bapak Ibu? Hei kamu, nah itu ya. Kemudian menunjuk-nunjuk. Kamu ini tidak masuk kamu. Nah itu ya, menunjuk-nunjuk. Kemudian menyakiti. Nah contoh menyakiti bagaimana Bapak Ibu? Ngatoi marahnya kelewatan. Kemudian menyindir. Nah, nyindir tahu ya kalau nyindir. Ini contoh dari guru yang tipe penghukum. Kemudian ada lagi tipe pembuat orang merasa bersalah. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah itu contoh dari merasa bersalah. Kamu tahu tak ibu capek niat. Nah sudah ngajarin kamu dengan sungguh-sungguh tapi kamu kok main-main. Nah jadi anak itu merasa
contoh yang tipe pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada lagi posisi sebagai teman. Nah, bagaimana posisi sebagai teman Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu kita lihat bagaimana kalau sebagai teman membuat alasan untuk muridnya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah nak buat PR demi ibu. Nah itu ya. Atau ayolah nak jangan terlambat demi ibu. Nah itu namanya sebagai teman. Nah itu jawabannya. Atau boleh juga masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kalian. Nah itu contoh sebagai teman ya. Jadi dia ketergantungan, hasilnya nanti siswa itu akan menjadi ketergantungan. Kemudian posisi pemantau. Nah, bagaimana posisi pemantau? Posisi pemantau itu menghitung atau mengukur, ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Coba. Apa peraturannya? Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau dia menyesuaikan diri kalau diawasi. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia kualitas. Jadi murid itu bisa berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh dari diri sendiri. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau untuk posisi manajer, bagaimana caranya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah? Nah, seperti ini Bapak Ibu, misalnya kalau murid kita ya, murid kita terlambat. Nah, kita di posisi manajer. Jadi yang kita tanyakan kepada murid, kenapa kamu terlambat nak? Nah itu kan, dia akan menjawab. Kemudian apa yang kamu yakini supaya kamu tidak terlambat lagi? Nah murid akan memberikan solusinya. Bu, nanti kalau saya yakin Bu saya tidak akan terlambat lagi. Caranya saya akan bangun lebih awal. Caranya saya tidak tidur bergadang atau tengah malam gitu ya. Nah ini anak memberikan solusinya sendiri. Nah inilah kontrol ideal kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Sebaiknya kita di posisi manajer. Bapak Ibu ada yang posisi manajer? Ada Bapak Ibu? Pak Ardi? Di posisi mana Pak? Pemantau? Teman? Apa Pak? Bagian yang dua, apa Pak? Satunya? Satu manajer, satu sebagai teman. Oke ya Pak ya. Hebat nih jadi. Ya. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, kita di posisi mana. Jadi kalau Bapak Ibu yang guru matematika ini biasanya di posisi penghukum. Nah, ya itu kebanyakan. Ya. Siapa Jani? Yang tadi itu nah ya, di posisi penghukum. Kalau tidak buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini tujuannya untuk anak-anak sepakati apa yang ada di kelas ini. Keyakinan apa? Nah kalau contohnya seperti ini, memakai sepatu hitam, memakai kaos kaki putih, memakai topi, memakai kaki, itu namanya peraturan
akan siap menerima hukuman dari ibu dan sekolah. Yakin Bagas tidak lagi membawa HP? Yakin, Bu. Kalau seandainya Bagas bawa HP lagi? Saya akan siap menerima hukuman dari ibu dan sekolah. Kalau gitu ya. Jadi untuk seterusnya Bagas tidak akan lagi membawa HP ya? Oke ya. Nah, ini kesepakatan ya. Bagas buat ya nak. Ya, Bu. Kita lihat ke depan Bagas membawa HP lagi atau tidak. Oke. Baik saja. Sekarang masuk ke kelas. Permisi, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujal Azanisa, kelas 81 dari SMP Negeri 3 Lubulingga. Menurut saya, setelah adanya kegiatan kelas kami terasa lebih nyaman, damai, tentram, bersih. Teman-teman tidak saling mengganggu, tidak suka ribut, sering mengumpulkan tugas, gurunya menyampaikan materi secara jelas, menyenangkan, dan kami menjadi lebih semangat dalam proses belajar mengajar. Itulah yang saya rasakan setelah adanya kegiatan kelas. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan praktik segitiga restitusi, saya memahami kesalahan yang saya lakukan. Tidak boleh membawa HP di sekolah, tidak boleh main game pada saat jam pelajaran. Saya mampu mempertanggungjawabkan kesalahan telah saya lakukan. Selanjutnya, saya mampu mencari dan menemukan solusi dari pemecahan masalah saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar SPDI, guru dari SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Di dalam kita mengajar, supaya kelas itu nyaman, maka kita mengadakan kesepakatan kelas, yang mana tadinya anak bermasalah di dalam belajar, yang tidak nyaman, setelah itu anak tersebut malas untuk belajar, terus kelasnya tidak kondusif, maka kita mengadakan kesepakatan kepada anak-anak tersebut, terjaga kesepakatan kelas. Setelah itu nanti ada keyakinan kelas, yang mana sudah ditetapkan keyakinan kelas tersebut, maka anak tersebut belajar di dalam kelas ada perubahannya, yang mana dia sudah nyaman belajar, kelasnya sudah bersih, hormat terhadap guru, menghargai waktu, terus setelah itu nyaman, bisa memahami materi pelajaran dengan baik, terus tidak ada perkelahian lagi di dalam kelas. Yang jelas siswanya merasa yakin belajar di kelas. Setelah itu siswa itu senang terhadap apa yang sudah disampaikan oleh guru mereka di dalam kelas. Terima kasih. Itulah keyakinan di dalam kelas setelah disepakati oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siswanto. Saya adalah tenaga pendidik, guru di SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Setelah saya memahami 5 posisi kontrol seorang guru yang dijelaskan tentang guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, mungkin saya merasa saya lebih banyak mengarah ke guru sebagai penghukum. Saya pernah mengaji siswa mungkin menunggu dalam menunggu, kemudian ya kalau sedikit mencakiti, mungkin sekedar jaga telinga atau menyindir seorang siswa. Setelah memahami itu, saya mulai berubah menjadi seorang guru yang manajer, yang intinya tidak lagi menghadiri siswa karena biar siswa yang melihat dirinya sendiri sebagai seorang siswa, kemudian tidak lagi memberikan hukuman pada siswa yang tidak membuat pekerjaan rumah, dan intinya kita
bagaimana cara kita agar siswa benar-benar berusaha membuat pekerjaan rumah mereka dengan tanggung jawab mereka sendiri. Kemudian berusaha tidak menyakiti siswa dengan lebih menjadi sosok yang lebih menjadi guru yang lebih membimbing siswa. Jadi mungkin 5 posisi kontrol yang itu memang yang terbaik adalah ketika kita menjadi posisi manajer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.